Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran fisika. Kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang pengukuran berulang, dan ini dilaksanakan di kelas 10 semester ganjil. Adapun yang akan dibahas di dalam video kali ini yaitu mengenai pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kemudian bagaimana menghitung rata-rata dari pengukuran berulang, kemudian mencari nilai ketidakpastian pengukuran, kemudian ketidakpastian relatif, dan terakhir adalah bagaimana melaporkan hasil pengukuran tersebut. Adapun tujuan pembelajaran yang Bapak ingin sampaikan pada hari ini yaitu tentang materi ini adalah pertama, siswa mampu mengolah data hasil praktikum. Yang kedua, siswa mampu membuat laporan hasil praktikum. Nah, ini sebagai dua hal ini yang saling berkaitan yang harus kalian pahami dan mampu kalian melakukannya. Nah, kita definisikan dulu misalnya apa itu pengukuran berulang. Jadi pengukuran itu di dalam praktikum itu ada dua istilah dikenal ya, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Kalau pengukuran tunggal biasanya cukup dilakukan satu kali saja, maka data sudah cukup valid untuk didapatkan. Ya, terutama untuk pengukuran yang memang tidak memerlukan pengulangan. Nah, adapun pengukuran berulang didefinisikan sebagai pengukuran atas suatu variabel yang dilakukan secara berulang, ya, untuk mendapatkan nanti data yang lebih akurat. Ya. Contoh misalnya, biasa mengukur diameter tutup botol. Ya. Nah, ini biasanya tidak cukup satu kali karena ada bagian-bagian yang terukur di bagian kondisi yang lain, pada bagian yang lain, pada bagian. Tentu ini akan berbeda. Maka kita harus, supaya mendapatkan nilai yang akurat, maka kita perlu melakukan beberapa kali. Nah, kemudian teori tentang pengukuran berulang, pertama kita harus mengetahui nilai rata-rata atau rata. Ya. Jadi rata adalah dituliskan sebagai rata kita sembuhkan dengan X. Jadi X itu adalah 1/n dikalikan jumlah daripada data. Ya, jadi seluruh data dijumlahkan dibagi N. N ini menyatakan banyaknya data. Ya, kalau kalian melakukan 5 kali pengukuran maka N adalah 5 kali. Ya. Atau dalam bentuk lain boleh. Ya. Rata adalah 1/n dikalikan dengan pengukuran pertama ditambah pengukuran kedua ditambah pengukuran berikutnya sampai yang terakhir N. Ya. Nah, itu dibagi N nantinya. Ya. Nah, itu didapatkan nilai rata-rata. Kemudian berikutnya kita perlu juga melakukan pengolahan data mengenai ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian kita beri simbol dengan delta X. Ya. Nah, rumusnya 1/akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N-1. Mana N di sini adalah menyatakan banyaknya data. Nah, di samping itu juga kita perlu memahami bentuk perhitungan mengenai ketidakpastian relatif. Ya, rumusnya adalah delta X, delta X tadi ya, ketidakpastian pengukuran dibagi X rata-rata tadi ya, dikalikan dengan 100%. Nah, ini bila hasilnya nanti kita dapatkan sekitar 10%-an, maka di dalam menuliskan hasil pengukuran kita berhak atas 2 angka pengukuran. Jadi tidak boleh lebih. Tapi kalau kita dapatkan ketidakpastian relatif ini sekitar 1%, maka kita berhak
atas 3 angka pengukuran. Ya. Nah, kalau lebih teliti lagi, misalnya 0,1, maka kita berhak atas 4 angka pengukuran. Ya. Nah, ini nanti Bapak lebih jelaskan lagi ya pada contoh. Kemudian berikutnya laporan hasil pengukuran. Ya, jadi laporan pengukuran itu dilaporkan dalam X sebagai nilai yang dilaporkan adalah X rata-rata ditambah plus min ya nilai ketidakpastian pengukuran. Ya. Tadi X rata-rata ini ketidakpastian. Nah, supaya lebih jelas, kita ambil sebuah contoh, misalnya pada saat kita melakukan pengukuran kuat arus ya. Nah, kita lakukan 5 kali ya. Metode percobaan listrik tentunya ini. Kita dapatkan pengukuran pertama kuat arusnya 3,6 mA, kedua 3,4 mA dan seterusnya ya. Nah, kita olah dalam tabel kita kuadratkan ini ya. Dapatkan jadi 3,6 dikuadratkan jadi 12,9 dan seterusnya ya seperti itu. Lalu kita jumlahkan yang ini ya, jumlah ini sebagai sigma I ya. Ya, di sini jumlah arus-arus yang terukur ya pada pengukuran pertama sampai ke 5. Di sini N5 ya, N5. Kemudian kita ini juga jumlahkan sebagai sigma I kuadrat. Ya, jadi ini setelah dikuadratkan kita jumlahkan. Dapat hasilnya adalah 5,26 ampere. Nah, kita mulai menghitung arus rata-ratanya. Nah, arus rata-ratanya adalah sigma I tadi seperti itu. Terus tadi dibagi banyaknya data. Sigma I-nya berapa ini tadi? Nah, 16,6 miliampere. Bagi N banyaknya data. Nah, kita dapatkan rata-ratanya 3,32 miliampere. Nah, selanjutnya kita menghitung ketidakpastian pengukuran. Tadi kita sudah tahu ya rumusnya. Tadi itu delta X, kita ganti sekarang delta I ya. Nah, N-nya 5, sigma I kuadratnya tadi kita udah sebelumnya ya. Kita dapatkan dari sebelumnya sigma I-nya ini ya. Sigma I kuadratnya ini. Ya. Kita masukkan ke rumus ini, rumus menghitung ketidakpastian pengukuran ya. N-nya 5, N 5 kali sigma I kuadrat ini dikurangi 16,6 dikuadratkan. Bagi 5 dikurangi 1. Yang dapatnya adalah nilai ketidakpastian ukurannya adalah 0,188 miliampere. Lalu kita berikutnya hitung ketidakpastian relatifnya. Ya, untuk mengetahui berapa angka yang dapat kita tuliskan ya. Nah, kita dapatkan ketidakpastian relatif itu delta I dibagi I rata-rata. Delta I-nya tadi ini ya. Dibagi I rata-ratanya adalah 3,32 ya, kali 100% kita dapatkan 5,7%. Maka otomatis kita dalam penulisan laporan di sini kita berhak atas 3 angka pengukuran. Ya. Nah, laporan pengukurannya seperti apa? Ya, nah ini tadi ya formatnya I sama dengan I plus min nilai ketidakpastian pengukuran. I-nya rata-ratanya 3,32 plus min delta I-nya 0,19. Kok kenapa di sini kan delta I-nya 0,188? Karena kita berhak di sini adalah 3 angka pengukuran ya. Jadi ini dibulatkan jadi dapatkan 0,19. Nah, itu anak-anakku ya. Jadi bagaimana kita mengolah data dan pada akhirnya kita juga melaporkan hasil pengukuran tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.